Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Tauhid dengan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid di kitab Antum di terjemahan halaman ke bab ketiga ya. Halaman 30. Kitab Antum halaman 30. Qala Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah, babun man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin ay wala azab. Dalil-dalil yang menjelaskan barang siapa yang menyempurnakan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab, yakni bila muhasabah alaih, tanpa perhitungan amal, wala azab, dan tanpa azab. Ini diantara keutamaan ya tauhid, ya, bahwa siapa yang menyempurnakan tauhidnya niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, tanpa diperhitungkan amal, tanpa melewati perhitungan amal, dan tanpa melewati azab sedikit pun. Syekh Shalih hafizahullah beliau mengatakan, innal musannif rahimahullah lamma dzakara tauhid fadlahu nasaba yadhkura bayana tahqiqih li'annahu la yahsulu kamalu fadlih illa bi kamali tahqiqih. Penulis rahimahullah Syekh Muhammad setelah menyebutkan tentang kewajiban bertauhid dan keutamaan bertauhid, maka beliau menyebutkan penjelasan tentang penyempurnaan tauhid. Karena keutamaan tauhid tidak akan diraih dengan sempurna kecuali dengan menyempurnakan tauhid. Haqqaqa tauhid ay khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Barang siapa yang menyempurnakan tauhid dengan menjaga kemurnian tauhidnya dari segala noda kesyirikan, bid'ah dan maksiat, serta membersihkan tauhidnya dari segala noda kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Dakhalal jannah bighairi hisabin, niscaya dia akan masuk surga tanpa melewati perhitungan amal, wala azab, tanpa pula melewati azab. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama, ya, dalil pertama yang menjelaskan siapa yang menyempurnakan tauhid, membersihkannya, ya, dan memurnikannya dari segala noda syirik, bid'ah dan maksiat, maka dia masuk surga, ya, di barisan pertama dari umat Muhammad SAW tanpa melewati perhitungan amal ataupun azab. Dalil pertama, qaulullahi ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120 dari surat An-Nahl. Mana ayat ini, kata Syekh Shalih, Allah Subhanahu wa taala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi wasallam bi arba'i sifat. Dalam ayat ini surat An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala memuji Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan 4 sifat terpuji, yang itu merupakan sifat orang yang menyempurnakan tauhidnya. Sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khair. Sifat pertama, sifat terpuji Nabi Ibrahim itu adalah beliau adalah suri tauladan dalam setiap kebaikan. Litakmilihi maqam as-sabr wal yakin, karena beliau telah mencapai kesempurnaan derajat sabar dan yakin. Aladzaini huma tunalul imamatu, aladzaini bihima tunalul imamatu fid din. Keduanya itu, makom sabar dan makom yakin,
itu modal untuk meraih ya derajat imam dalam beragama. Sifatus tsaniyah, sifat kedua, anahu kana khasyian muti'an mudawiman ala ibadatillah. Nabi Ibrahim itu khusyuk, senantiasa taat dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatus tsalitsah, sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridhan 'ani syirki muqbilan 'ala Allah taala. Beliau itu hanif. Ya, beliau selalu berusaha menjauh dan berpaling dari kesyirikan. Sebaliknya beliau bersemangat untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, sifat terpuji Nabi Ibrahim, sehingga beliau adalah sosok yang menyempurnakan tauhidnya. Ya, walam yakum minal musyrikin bu'duhu anis syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Beliau jauh dari segala praktek kesyirikan dan beliau ya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini ya empat sifat terpuji Nabi Ibrahim yang menjadi sifat orang yang haqqaqat tauhid, menyempurnakan tauhidnya. Ya. Dan semuanya nggak bisa diraih tanpa ilmu, nggak bisa. Tanpa ilmu, tanpa amal, nggak bisa. Dia menjadi imam, menjadi suri tauladan dalam setiap kebaikan, butuh ilmu. Dia menjadi orang yang senantiasa khusyuk dan taat kepada Allah, butuh ilmu. Dia menjadi orang yang selalu berpaling menjauh dari kesyirikan, butuh ilmu. Dia menjadi orang yang berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik. Ya. Artinya ayat ini wasafa Allah Subhanahu wa taala khalilahu bihadhihi sifat allati hiyal ghayah fi tahqiqit tauhid. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, An-Nahl ayat 120 ini, Allah menyebutkan sifat-sifat terpuji Nabi Ibrahim, yang sifat-sifat ini merupakan puncak dalam kesempurnaan tauhid. Waqad umirna bil ittida'i bihi. Kita sudah diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Al-ayah surat Al-Mumtahinah ayat keempat. Sungguh bagi kalian telah ada suri tauladan terindah dalam diri Nabi Ibrahim dan para rasul. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrik dan dari kesyirikan kalian, dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkafirkan kalian sebab kesyirikan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, kecuali kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kriteria di antara sekian banyak kriteria yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Orang yang menyempurnakan tauhidnya, yang dijanjikan akan masuk surga di barisan pertama tanpa melewati penghitungan amal dan tanpa melewati azab sedikit pun. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 Allah juga menyebutkan ya kriteria orang yang menyempurnakan tauhidnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan terhadap Rabb mereka yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Ya Allah Ta'ala wasafal mu'minina sabiqin ila jannat bisifatin. Dalam ayat ini Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat terpuji orang-orang mukmin yang mereka
menjadi barisan pertama masuk surga. A'dhamuha tsana 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuuna syai'a. Minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Sifat terbesar mereka bahwa mereka tidak berbuat kesyirikan, baik syirik yang terang-terangan ataupun syirik yang samar sembunyi-sembunyi. Wa man kana kadzalik faqad balagha min tahqiqit tauhid an-nihayata wa dakhala jannah bila hisabin wal adab. Siapa yang memenuhi kriteria-kriteria ini, ya, di antara banyak kriteria yang disebut dalam Al-Quran, maka berarti dia telah menyempurnakan tauhidnya dan dia akan masuk surga bila hasabin wala azab. Ya. Kalau ayat di bab sebelumnya, waladina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, itu mencakup orang-orang yang bertauhid tapi masih memiliki dosa-dosa selain syirik, dan tentu saja mencakup mereka-mereka ahli tauhid yang sempurna tauhidnya, ketika wafat, ketika mati tidak lagi membawa dosa-dosa karena sudah bertaubat dan sebagainya. Ya. Sedangkan bab ini mencakup mereka yang sempurna saja tauhidnya. Ya. Orang-orang yang masih memiliki dosa ketika dia mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dalam bab ini. Tidak masuk ke dalam barisan orang beriman yang masuk surga di barisan pertama, ya, tanpa hisab dan tanpa azab, enggak masuk mereka. Ya. Makanya dikatakan ummatan, dikatakan sebagai imam. Ya, dikatakan sebagai imam. Ya. Suri teladan dalam semua kebaikan. Karena sempurna tauhidnya. Karena sempurna tauhidnya. Faedahnya, orang itu semakin, orang bertauhid itu semakin dia sering dan banyak melakukan amal-amal kebaikan, maka tauhidnya semakin sempurna. Tauhidnya semakin sempurna. Orang bertauhid itu semakin dia rajin taat kepada Allah, tauhidnya semakin sempurna. Orang bertauhid itu semakin dia berupaya maksimal menjauh dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, maka semakin sempurna tauhidnya. Ya. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku sedang berada di majelis ilmunya, di majelisnya Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair murid Abdullah bin Abbas. Faqala, Sa'id bin Jubair bertanya kepada kami, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqadzal barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Qultu ana. Husain mengatakan saya. Tsumma qultu, kemudian aku lanjutkan, ama inni lam akun fi sholatin, aku tidak sedang sholat. Walakin rudiqtu, tetapi aku sedang kena sengat kalajengking. Jadi aku tidak sedang sholat. Ya, kebiasaan para salaf, ya, kalau di malam hari itu sholat. Nah ini kok bergadang bisa ngelihat bintang. Kalau lagi sholat kan nggak mungkin ngelihat bintang jatuh. Ya, karena sholat dengan menengadah ke langit itu makruh. Nggak mungkin ini Husain lagi sholat sambil ngelihat bintang, ya, bintang yang jatuh. Maka beliau mengatakan, aku tidak sedang sholat. Ya, lah terus ngapain kamu bergadang kalau nggak sholat juga? Walakin luditu, aku tersengat kalajengking. Qala fama sana'ta, maka Sa'id bin Jubair tanya, lalu apa yang kamu lakukan? Kultur taka itu, talab turuqyah,
talab turuk ya. Ya. Talab tu man ruqyati atau talab tu man yarqini. Ya. Aku mencari orang yang mau meruqyah diriku. Wa ruqyah qiraatul Quran wal adiyah syar'iyyah al musab bi maradhin wa nahwi. Ruqyah itu artinya membacakan ayat-ayat Quran ataupun doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada orang yang sakit. Itu arti ruqyah. Ya. Jadi Sa'id bin Jubair tanya kepada Husain, ya, apa yang kamu lakukan setelah kamu disengat kalajengking? Aku cari orang mau meruqyah aku. Qala fa ma hamalaka ala dzalik. Sa'id bin Jubair nanya, ya, apa dalil kamu minta diruqyah? Apa dalil kamu minta diruqyah? Ya. Qultu, Husain menjawab, hadithun haddatsana Sya'bi. Dalilku sebuah hadis yang diriwayatkan kepadaku oleh Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil. Qala wa ma haddatsakum? Saya tanya lagi, apa hadis yang diberikan oleh Asy-Sya'bi kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu taala anhu. Anahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya. Tidak ada ruqyah paling mujarab kecuali pada sakit sebab pandangan hasad atau sengatan hewan berbisa. Ya. Tidak ada ruqyah yang paling mujarab kecuali pada sakit yang disebabkan oleh ain, ya, pandangan hasad, ya, atau sengatan hewan berbisa. Ya. Jadi kata la ruqyata di sini mencakup, ya, ruqyah sendiri ataupun ruqyah orang lain. Ya. Diruqyah sendiri atau minta orang lain meruqyah. Qala qad ahsana man intaha ila masami'a. Kata Abdullah bin Abbas, ya, qad ahsana man intaha ila masami'a ay akhadha bima balaghahu minal ilmi. Ya, sungguh telah bagus orang yang beramal sesuai ilmu yang sampai kepadanya. Ya, tercela, yang tercela itu kalau orang beramal tanpa ilmu atau punya ilmu tapi enggak beramal. Ini kalau orang beramal pakai ilmu sudah bagus. Walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu, tapi kata Sa'id, Abdullah bin Abbas memberikan hadis kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku lihat ada nabi, bersamanya ada tidak lebih dari 10 pengikut. Wa nabiyya wa ma'ar rajul wa rajulan. Aku lihat seorang nabi, pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Nah, aku lihat bahkan ada nabi enggak punya pengikut seorang pun. Menunjukkan, ya, orang yang menempuh jalan tauhid ini supaya tidak merasa terasing, tidak merasa sendirian. Ya, meskipun sendirian, Nabi Ibrahim disebut umat. Ya, bahkan ini di sini ada nabi yang tidak punya pengikut, tapi dia di atas kebenaran. Ya, jadi jumlah itu bukan tolok ukur kebenaran. Jumlah pengikut bukan tolok ukur kebenaran. Idru fi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku rombongan yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira mereka itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumu.
maka diberitahukan kepadaku bahwa itu rombongan Musa dan pengikutnya. Itu rombongan Musa dan pengikutnya yang mengikuti agama Nabi Musa. Berarti termasuk Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa itu besar saat itu. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada lagi pengikut Nabi Musa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya. Setiap pengikut Nabi Muhammad maka dia pengikut semua Nabi. Ya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Lalu aku melihat ke arah yang lain, ternyata ada rombongan yang besar juga. Faqila li hadhi ummatuk. Lalu diberitahukan kepadaku, ini adalah umatmu, wahai Nabi SAW. Wa ma'ahum, bersama mereka, bersama umatmu ini ada sab'una alfan, 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Yang mereka itu akan masuk surga tanpa melewati perhitungan amal, tanpa melewati adab. Dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah ada dari hadis yang lain ada tambahan apa? Fastazattu rabbi. Kata Nabi SAW, lalu aku minta tambahan kepada Allah dari 70.000 itu. Fazadani alfan min kulli sab'una alfan min kulli alfin. Lalu Allah memberikan tambahan kepadaku. Ya, 70.000 dari setiap 1.000. 70.000 dari setiap 1.000. Jadi 70.000 kemudian setiap 1.000-nya itu membawa 70.000. Nah, ini keutamaan. Ya. Keutamaan bahwa di antara umat Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi umat paling besar, paling banyak masuk surga, masih ada 70.000. Dan setiap 1.000-nya ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Menunjukkan orang yang bertauhid dengan sempurna dari umat Muhammad SAW itu paling banyak di antara umat-umat terdahulu. Tsumma nahadha. Kemudian beliau bangun, berdiri, fadakhala manzilah, dan masuk rumah. Akhadhan nas fi ulaik. Maka para sahabat sibuk ya memperbincangkan mereka itu siapa, 70.000 itu. Ya, ini kebiasaan ilmiah para sahabat mendiskusikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat itu ada yang menyebutkan, la'allahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. 70.000 itu para sahabat Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat sendiri, bahkan ketika Nabi SAW masih hidup, manusia terbaik, orang-orang terbaik setelah Nabi SAW itu adalah para sahabat. Adalah para sahabat. Ini bantahan kepada kaum Syiah yang mengkafirkan mayoritas sahabat kecuali segelintir orang saja tidak dikafirkan. Ya, apalagi mengkafirkan. Menuduh mayoritas sahabat itu fasik, pengkhianat, penipu, itu saja sudah bertentangan dengan hadis ini. Terbantah oleh hadis ini. Wa qala ba'dhum, apa makna sahabat Rasul? Sahabi itu man laqiya Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallatir riddatu alal asah. Sahabat itu, sahabi itu artinya orang yang berjumpa dengan Nabi SAW masih hidup dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan tersebut. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain dari para sahabat yang memperbincangkan 70.000 orang itu siapa? Mengatakan fala alahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku bihi syai'a. Mungkin mereka itu adalah anak-anak yang lahir di era Islam, bukan di era jahiliyah. Kalau tadi sahabat-sahabat Nabi kan lahir di era jahiliyah. Ya.
Ini ada yang lebih utama, yaitu mereka-mereka yang lahir di era Islam dengan catatan apa? Walam yusyriku bihi syai'a. Dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun dengan suatu apapun. Ini keutamaan ahli tauhid, keutamaan orang yang bertauhid, ya. Keutamaan lingkungan Islami, keutamaan anak yang lahir di era Islam dan terjaga tauhidnya, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Zakaru asya'a, dan masih ada tebakan-tebakan yang lain dari tebakan ilmiahnya para sahabat. 70.000 orang itu, kriterianya apa? Fakharaja Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Fakhbaru, dan mereka para sahabat memberitahu Nabi SAW. Ini para sahabat tadi pada ngobrolin, ya, pada diskusi, siapa itu 70.000 itu? Ya, ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengetahui apa? Kebaikan. Dalam rangka untuk diamalkan. Ya, dalam rangka untuk diamalkan. Ya. Kalau sekarang itu kan banyak motif orang, ya, mencari informasi yang baik atau yang buruk untuk diviralkan, ya kan? Untuk mencari apa? Likers. Iya. Faqala, maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, ya, humul ladzina la yastarqun. Satu, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah ketika sakit. Tidak meminta diruqyah. Apa hukumnya? Berobat dengan ruqyah ketika sakit? Boleh. Hukumnya boleh. Apa hukumnya meminta? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan, ya, makruh berdasarkan hadis ini karena dia telah kehilangan keutamaan menjadi apa? Termasuk 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang berpendapat boleh, dan bahwasanya ini telah dihapus. Hukum kemakruhannya ini telah dihapus dengan hadis-hadis yang menunjukkan sebagian sahabat minta di ruqyah. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kalau tidak salah juga minta di ruqyah. Ruqyah, ada yang ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang ghair syar'iyah. Ya, ruqyah yang syar'iyah itu ruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan ruqyah yang tidak syar'i, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Itu alai ruqakum wa inna ba'sa birruqa malam yakun fiha syirk. Ya. Boleh kalian melakukan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Berarti ada ruqyah yang tidak syar'i, ada yang syirik. Seperti yang menggunakan mantra-mantra istighatsah kepada jin, kepada berhala. Ya. Itu ruqyah syirik. Ya, pengobatan dengan disuuk dengan mantra-mantra syirik. Ya. Ada yang bid'ah, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas artinya. Bid'ah. Ya. Pakai syarat-syarat yang tidak disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Ya, ruqyah yang bid'ah. Wala yaktawun. Yang kedua, mereka tidak berobat dengan besi yang dipanaskan untuk luka mereka. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Tidak minta diobati dengan besi yang dipanaskan. Hukumnya makruh. Ya. Minta enggak minta, menurut mayoritas ulama, mengobati luka dengan besi yang dipanaskan itu makruh hukumnya. Ya. Nabi SAW mengatakan wa ma uhibbu, ya, al-kai. Tapi aku tidak menyukai kai. yakni pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, mereka orang-orang yang tidak punya keyakinan atau anggapan sial karena ngelihat sesuatu. Ngelihat burung, ngelihat ular, ya, ngelihat kucing ketabrak, ya, beranggapan sial. Ya. Tatoyur.
Apa hukumnya tatayur? Syirik asghar. Hukumnya tatayur syirik asghar. Ya. Beranggapan sial karena ngelihat sesuatu, hewan ataupun benda sesuatu, itu syirik asghar. Enggak ada hubungannya. Ya, hewan dengan nasib seseorang enggak ada hubungannya. Ya. Kecuali kalau bakul burung, ya kan? Bakul burung, burungnya lepas, ya sudah. Rugi, ya kan? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, dan mereka adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dan hasil usahanya. Itu tawakal, sidqul i'timad wal ittija' 'ala Allah. Faqama Uqashah bin Mihsan. Tiba-tiba Uqashah bin Mihsan berdiri, faqal, dan berkata, "Ud'ullah ya ja'alani minhum ya Rasulullah." Wahai Rasul, ya, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk mereka 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Qala anta minhum. Dan Nabi SAW, Allahumma ja'alhu minhum. Ya, engkau termasuk mereka. Wa qala rajulun akhar, lalu tiba-tiba berdiri yang lain lagi. Qama rajulun akhar wa qala udullah ya ja'alani minhum ya Rasulullah. Yang lain juga berdiri dan berkata, ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku termasuk mereka. Qala sabaqaka biha Uqashah. Kamu udah keduluan Uqashah. Faedahnya, boleh minta didoakan oleh orang-orang soleh selama mereka masih hidup. Adapun minta didoakan oleh orang soleh yang telah wafat, maka kata Ibn Qasim di Hasyah Kitab Tauhid, syirik akbar. Syirik akbar. Syekh Muhammad rahimahullah di pembatal yang kedua apa? Ya, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim. Kafara ijma'an. Ya, termasuk kekafiran yang disepakati oleh ulama. Seseorang mengangkat perantara antara dia dengan Allah SWT. Dia berdoa kepada perantara tersebut, minta kepada perantara tersebut, ya, tawakal kepada perantara tersebut. Ya, dalam nuskhahnya Syekh bin Baz pembatal keislaman, ya, dalam apa namanya syarahnya Syekh bin Baz, wa yas'aluhumus syafa'ah. Ini minta syafaat kepada perantara itu. Ya. Jadi kalau minta didoakan oleh orang soleh, selama orang soleh itu masih hidup, boleh. Adapun kalau orang soleh itu sudah wafat, ya, minta doakan oleh orang soleh yang sudah wafat, syirik akbar. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Surat Fatir. Kalau kamu berdoa kepada mereka orang-orang soleh yang telah wafat itu, la yasma'u du'aakum, mereka enggak akan dengar doa kamu. Walau sami'u, andai pun mereka dengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan mengabulkan doa kamu. Yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, orang-orang soleh itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya, mengingkari kesyirikan kalian. Oh, syirik. Ya. Di sini Nabi SAW dalam hadis ini, ya, fi anna fihi, kata Syekh Saleh, fi hadzal hadis syai' min bayani makna tahqiq at-tauhid wa thawabi dzalika indallah taala. Hadis ini menjelaskan sebagian daripada makna menyempurnakan tauhid dan menyebutkan pahalanya. Ya, menyebutkan pahalanya. Hadis ini juga memberi pelajaran, ya, al-wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Kewajiban kita itu adalah mengikuti kebenaran meskipun sedikit pengikutnya. Ya, meskipun sedikit pengikutnya.
Ya. Wa fihi ar-rad 'ala man ihtajja bil aktsar zam'an al-haq mahsurun fihim. Hadis ini juga membantah mereka yang ya menjadikan banyaknya pengikut sebagai tolak ukur kebenaran. Ya. Dia membatasi bahwa kebenaran itu yang banyak pengikutnya aja. Nah, itu tidak benar. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini talabud du'a minal fadil fi hayatih. Fi hayatih. Bolehnya meminta didoakan oleh orang soleh di masa hidup orang soleh tersebut. Ba'da wafatihi syirk akbar. Sudah setelah kematian syirik akbar. Ya. Adapun berobat dikala sakit dengan selain ruqyah dan besi yang dipanaskan tadi, ya, maka mazhab Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, ya, itu adalah mubah, boleh, ya, adalah mubah, boleh, ya. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada sekelompok dari ulama mazhab Hambali dan Syafi'i mewajibkan berobat di kala sakit itu. Karena Nabi SAW perintahkan, tadawu ya ibadallah, fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzala lahu syifa. Ya, berobatlah kalian wahai para hamba Allah. Sungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit melainkan menurunkan obatnya. Ya. Nah, ini keutamaan daripada barakallahu fikum tauhid yang sempurna. Ini faedah bahwasanya Syekh Muhammad rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu seperti thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Al-iman itu yatafaddalun, ahluhu yatafawatu. Al-iman ahluhu yatafaddalun yatafawatun fi imanihim. Orang beriman, ahli tauhid itu tingkatannya berbeda-beda dalam tauhid dan iman. Ya, ada yang tauhidnya sempurna, dakhala jannah bi ghairi hisab wal adab, masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ada yang tauhidnya tidak sempurna tapi dapat jaminan keamanan. Ya, dapat jaminan keamanan. Ya. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Ya, mereka dapat jaminan keamanan dan hidayah. Ya, ini yang tidak sempurna tauhidnya. Ya. Ini thariqah Ahlussunnah. Ya. Thariqah Ahlussunnah. Dan ada amalan atau ada amalan-amalan untuk menaikkan derajat iman, meningkatkan derajat iman. Ya, itu tadi diantaranya yang dicontohkan adalah sifat-sifat Nabi Ibrahim, sifat-sifat orang mukmin. Ya. Kemudian bab yang berikutnya, babul khaufi minasyirki. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban khauf minasyirki. Takut daripada kesyirikan. Ya, takut daripada kesyirikan. Apa arti syirik? Asyirku sarfu syai' min anwa'il ibadah li ghairillah, kata Syekh Saleh. Memberikan satu saja dari bentuk ibadah kepada selain Allah. Itu arti syirik. Sebagaimana Syekh Muhammad dalam Ushul Tsalatsah mengatakan begitu juga. Wa ghairu dzalika min anwa'i ibadati allati amara Allah biha kulluha lillah. Ya, faman sarafa minha syai'an ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari bentuk-bentuk ibadah itu selain yang telah disebutkan. Semuanya itu hak Allah. Sehingga barang siapa yang memberikan satu saja ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dalam
Tempat yang lain Syekh Muhammad mengatakan apa? Wa a'dhamu ma nahaa anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Larangan yang terbesar itu adalah syirik. Yaitu apa? Da'watu ghairihi ma'ah. Berdoa, beribadah kepada selain Allah disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana syirik? Ya. Dan itu syirik akbar. Ya, itu syirik akbar. Ya. Definisi syirik akbar. Adapun syirik asghar, maka definisinya adalah apa? Af'al awil aqwal al mausufah bisyirik. Ya, walam yahkum bi khuruji sahibiha. Ya, minal Islam. Perbuatan atau ucapan yang disebut syirik tetapi pelakunya tidak divonis keluar dari Islam. Syirik kecil, syirik asghar. Syekh Shalih mengatakan, Anal musannif rahimahullah lamma dzakara tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba ayadhkura al-khawfa min dhiddihi wa huwa asy-syirik. Liyahdharahu al-mu'min wa yakhafahu ala nafsihi. Penulis Syekh Muhammad rahimahullah setelah menyebutkan tentang kewajiban bertauhid, keutamaan bertauhid, ya, dan keutamaan menyempurnakan tauhid, maka kemudian tepat sekali beliau untuk menyebutkan ya kewajiban khawatir dan takut daripada lawan tauhid yaitu syirik. Supaya apa ya, orang yang membaca ini bisa waspada dari apa? Kesyirikan. Supaya dia bisa waspada dari kesyirikan. Apa dalil yang menunjukkan wajibnya takut dan waspada dari kesyirikan? Ya, syirik akbar. Wa qaulillahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam ayat yang lain, faqad iftara itsman mubina. Surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya dengan bentuk ampunan apapun. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni ya orang yang melakukan dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Siapa yang berbuat syirik sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya. Mana ayat ini kata Syekh Shalih, Allah subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan. Allah memberitakan dengan tegas, annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni seorang hamba yang menghadap kepadanya, yakni mati. Seorang hamba yang mati sementara dia itu musyrik kepada Allah SWT. Allah beritakan Allah nggak akan mengampuni. Allah beritakan dengan tegas. Allah nggak akan mengampuni orang yang musyrik. Ya, orang yang mati musyrik. Liyuhadzirana minasyirki. Tujuannya Allah memperingatkan manusia dari syirik supaya mewaspadai syirik. Wa anahu yaghfiru maduna syirki minadz-dzunub liman yasha ayaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan li alla naqnatu min rahmatillah, dan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki sebagai bentuk kemurahan dari Allah SWT. Tujuannya apa? Supaya ahli tauhid yang berbuat maksiat ya tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hal yang paling menakutkan. Ya. Pelaku syirik itu dicabut darinya secara totalitas ya jaminan ampunan, sehingga dia tidak lagi memiliki secuil pun, sedikit pun jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa qala al-Khalil alaihi salatu wassalam. Dalil kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Al-ayah min surat Ibrahim, surat Ibrahim. Ya. Di terjemahannya itu di halaman berapa? Halaman 36. Wajnubni ya Allah, jauhkanlah aku wa baniya dan ya anak-anakku an na'budal asnam dari beribadah kepada berhala. Rabbi ya Allah innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu adlana katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak orang. Ya. Makna ayat ini, anak Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbah azza wa jal. Ibrahim Khalilullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ja'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatul asnam, agar beliau dan anak keturunannya itu di tempat yang terpisah jauh dari kesyirikan, dari peribadahan kepada berhala. Wa an yuba'ad bainahu wa bainaha, meminta agar antara dia dengan kesyirikan, dengan berhala-berhala itu dijauhkan. Ya, li'annal fitnah biha azimah, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh peribadahan berhala-berhala itu sangat besar. Wala ya'manul wuqu' fiha, sementara tidak ada jaminan orang itu bisa selamat. Selama masih hidup, orang itu tidak bisa menjamin dirinya bakalan selamat. Maka jangan seseorang menjadi apa? Ya, tertipu, maghrur, tertipu, ya, nggak bakalan, ya, saya sudah ikut komunitas pengajian sunnah, nggak bakalan saya tersesat. Jangan. Mana mungkin Ustadz sunnah kok, ya, menyimpang. Ustadz sunnah kok, ya, terjatuh pada pembatal keislaman. Mana mungkin. Selama masih hidup Nabi Ibrahim aja. Man ya'manul bala badal Ibrahim. Adakah orang yang masih pantas untuk merasa aman dari kesesatan? Kalau Nabi Ibrahim saja masih khawatir. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah apa? Contoh daripada siapa tadi? Ya, orang yang menyempurnakan tauhidnya. Ya. Kalau yang pertama, mengapa kita mesti takut dari syirik? Karena syirik itu mencabut secara totalitas semua jaminan ampunan, tidak menyisakan sedikit pun. Yang kedua, ya, Nabi saja takut. Nabi Ibrahim saja, Abul Anbiya, bapaknya para nabi sesudahnya, itu takut dari kesyirikan. Yang kedua, dari ayat ini yang menunjukkan wajibnya takut atau mengapa kita mesti takut dari syirik. Kesyirikan itu sudah menyesatkan banyak orang. Lalu apa yang menjadi jaminan kita tidak termasuk banyak orang itu? Ya. Ini dalil ya pertama dan kedua, wajibnya takut dari syirik. Ya, dan ini syirik akbar. Yang dimaksud oleh ayat pertama dan ayat kedua, dalil pertama dan dalil kedua ini syirik akbar, wajibnya takut dari syirik akbar. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, wa fil hadis, ya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi SAW, ya, adalah asyirkul asghar. Disebut syirik oleh Nabi SAW, syirik asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Beliau ditanya apa itu syirik asghar. Beliau menjawab arya. Kata Ibnu Qayyim, yasiru riya. Ya, niat pamer amal tipis-tipis. Gimana kalau niatnya tebel? Niat
pamer amal tipis-tipis itu sudah syirik asghar. Gimana kalau niatnya itu kenceng banget gitu, mau pamer ya? Kata orang niat banget mau pamer gitu kan ya. Ya. Riya apa kata Syekh Saleh? Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Menampakkan ibadah, mempublikasikan ibadah dengan niat. Ini perhatikan. Dengan niat supaya orang itu ngelihat dan memuji. Jadi ini harus ada dua-duanya. Kalau baru sekedar menampakkan, mempublikasikan ibadah, belum boleh divonis riya. Karena riya itu berkaitan dengan apa? Dua ini, mempublikasikan ibadahnya dengan niatnya yang kedua. Dengan niat apa? Iya, pamer. Ya, dengan niat pamer untuk dipuji. Itu baru riya. Ya. An-Nabi SAW likamali syafaqatihi wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, ya, beliau lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadzarahu min. Beliau tidak membiarkan ada satupun kebaikan melainkan mesti diajarkan kepada umatnya. Beliau tidak akan membiarkan ada satu saja keburukan melainkan pasti diperingatkan umat darinya. Wa minasyirkil ladzi hadzara minhu, dan di antara bentuk kesyirikan yang diperingatkan oleh Nabi SAW, adz-dzuhur bi madharil ibadah liqasdi tahsili athna'in nas. Mempublikasikan ibadah yang dilakukan dengan niat mencari pujian orang. Kenapa? Li'annahu syirkun fil ibadah. Itu syirik dalam ibadah. Wa in kana syirkan asghar fa khataruhu azim. Meskipun itu syirik asghar tapi sangat membahayakan. Kenapa? Li'annahu yuhbitul amal ladzi qaranahu. Karena amalan yang dikerjakan, dipublikasikan dengan niat dipamerkan supaya dipuji orang, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanatin nufus majbulatan ala mahabbatir riyasah wal manzilah fi qulubil khalqi illa man sallamallahu kana hadza akhwaf ma yukhaf ala salihin. Ya. Karena nafsu itu ya punya tabiat menyukai posisi sebagai pemimpin, sebagai orang di depan, sebagai orang yang diikuti, sebagai orang yang dicontoh, sebagai orang yang punya tempat di hati manusia, kecuali yang Allah selamatkan. Maka Rasulullah SAW ya mengkhawatirkan syirik asghar riya ini menimpa orang-orang soleh. Kok orang-orang soleh? Liquwati ilaihi, ya, karena faktor yang mendorong untuk riya itu dipunyai oleh orang soleh sangat kuat. Mosok pelaku maksiat riya? Iya kan? Mosok pelaku maksiat riya? Ya, kenapa kamu kok korupsi? Ya supaya dipuji orang aja. Lu mana ada? Nggak ada kan? Tapi kalau orang soleh, ya, kamu rajin sekali ke masjid. 30 menit belum azan kamu sudah berangkat ke masjid. Ya supaya orang-orang lihat lah. Iya. Kamu rajin sekali sedekah. Ya, bagi-bagi. Ya, di apa namanya? Ya, dibikin konten lagi. Ya, supaya orang lihat lah. Ya. Ini sekarang lebih parah daripada sekedar riya. Wala tamnun tastakthir. Ya, dibikin konten, cari pujian, cari like dan cari AdSense. Lebih parah lagi sekarang ya. Nanti akan datang judul ya, man arada bi amalihi ad-dunya. Siap penjelasan tentang hukum orang yang beramal amalan akhirat niatnya dapat keduniaan. Sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi daila syirkil akbar fa innahu imma ma'dum fi qulubil mu'minin kamil wa imma dhaif. Adapun kalau faktor yang mendorong orang mukmin berbuat syirik akbar, ya itu lemah sekali, ya, atau bahkan nggak ada sama sekali di hati orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Ya. Kalau syirik asghar saja menjadi perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW, apalagi syirik
akbar, lebih dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa Nabi begitu mengkhawatirkan syirik asghar ini? Kata Syekh Shalih, dzalika min wajhain, karena dua alasan. Satu, Rasulullah SAW takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan, karena Nabi sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, anahu takhawwafa min wuqu'ihi fi shalihin al-kamilin, faman duna min babi aula. Ya, Nabi sangat mengkhawatirkan riya itu menimpa orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang beramal soleh tapi enggak begitu soleh, lebih apa? Dikhawatirkan kena riya. Ya, lebih berpotensi kena riya. Ya, kalau sudah orang-orang soleh aja gampang kena riya, apalagi yang setengah soleh. Ya, beda kalau dengan maksiat. Kalau maksiat kan nggak ada orang riya, ya kan? Seperti tadi. Ya. Anna syirka yang qasimil akbar wa asghar. Ya, dan ini sekali lagi Syekh Muhammad bin Abdullah menunjukkan tarekohnya di atas tarekoh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kesyirikan, kekufuran terbagi menjadi dua, syirik akbar, syirik asghar, kufur akbar, kufur asghar. Apa syirik akbar? Fal akbar huwa an yusawwi ghairallah billah fima huwa min khasaisillah. Syirik akbar itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan-kekhususan Allah. Wal asghar huwa ma'ata fin nusus annahu syirik wa lam yasil ila haddil akbar. Sedangkan syirik asghar, ya, perbuatan atau ucapan yang disebutkan dalam syariat sebagai syirik tetapi tidak selevel dengan syirik akbar, pelakunya tidak divonis keluar dari Islam. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, anal akbar yuhbitu jami'al amal. Kalau syirik akbar itu meskipun satu dan disembunyikan, enggak dipublikasikan, yang tahu cuma dia dengan Allah saja, itu sudah menghapus seluruh amal. Wal asghar, ya, yuhbitul amal ladzi karena, sedangkan kalau syirik asghar, riya, itu hanya menjadikan amal yang kerasukan riya itu yang tidak diterima. Anal akbar yukhalladu atau anal akbar yukhallidu sahibahu finnar. Perbedaan yang kedua, syirik akbar itu menjadikan pelakunya kekal di neraka. Ya, kharaja an millatil Islam, keluar dari Islam pelakunya. Ya, wal asghar la yujibul khulud finnar. Sedangkan kalau syirik asghar, ya, meskipun pelakunya itu masuk neraka tapi tidak akan menjadikan kekal di dalam neraka. Anal akbar yang ketiga, ya, yang qulu anil millah. Syirik akbar itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam, menjadi musyrik. Pelakunya menjadi apa? Musyrik, sebagaimana ayat itu. Ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin ay minal musyrikin. Fa in fa'alta, kata Allah, kamu jangan berdoa kepada selain Allah. Kalau kamu melakukan itu, berdoa kepada selain Allah, ya, maka sungguh kamu termasuk golongan musyrikin, bukan lagi dari golongan muslimin. Ya. Dalam ayat yang lain, ayamurukum bil kufri ba'da antum muslimun. Itu ayat apa itu? Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Ayamurukum bil kufri ba'da antum muslimun. Tidak ada nabi menyuruh umatnya untuk beribadah kepada para malaikat dan kepada para nabi, menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai arbaba min dunillah, sembahan-sembahan selain Allah. Mana mungkin ada nabi menyuruh umatnya untuk kafir setelah sebelumnya Islam. Ya, jadi syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wal asghar la yunkiru an millah. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil yang keempat. Dalil yang keempat, ya. Wajibnya mewaspadai dan takut dari syirik. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mamata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah, ya, dalam keadaan dia beribadah kepada tandingan yang disekutukan dengan Allah, dakhalan nar,
maka dia pasti masuk neraka. Ya, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Yukhbiru Rasul SAW anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghith bihi. Rasul SAW memberitahu bahwa siapa yang mengangkat tandingan bagi Allah dalam ibadah, ia berdoa kepada tandingan Allah itu, dia memintanya, istighosah kepadanya, baik itu nabi ataupun selain nabi yang dijadikan tandingan Allah SWT, mustamarra ala dzalikal mamat, dan itu dia pertahankan sampai mati. Enggak taubat maksudnya. Ya, ailam yatub minhu qablal mamat, enggak taubat dari itu sebelum kematian menjemput dia, fa inna masirahu ilan nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa? Li'annahu musyrik. Karena dia musyrik. Ini pelaku syirik akbar, musyrik. Pelaku ibadah kepada selain Allah itu apa? Musyrik. Li'annahu musyrik. Ya. Li'annahu musyrik. Ya. Wali Muslimin an Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya, dalil yang terakhir, yang kelima dalam bab ini dalil yang menunjukkan wajibnya khawatir dan takut ya dari kesyirikan. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW qala man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir riwayat Muslim, man laqiyallah, barang siapa yang mati, laqiyallah yakni man mat, barang siapa yang mati wa huwa la yusyriku bi syai'an, dalam keadaan dia bertauhid, lam yattakhid ma'hu syarikan fil ilahiyah wala fil rububiyyah, enggak mengangkat ya satupun selain Allah sebagai yang diibadahi atau sebagai Rabb, ya, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiya, kalau dia masih punya dosa-dosa yang belum bertobat, maka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menghendaki akan mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki masuk neraka terlebih dahulu. Tapi akhirnya pasti masuk surga. Sedangkan kalau dia sudah bertobat dari semua dosa-dosanya sebelum ajal menjemputnya, maka dia biiznillah termasuk man dakhalal jannah bighairi hisab wala adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang mati yusyriku bi syai'an, dalam keadaan dia musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, wa anna man mata ala syirkil akbar dakhalan nar, maka dia masuk neraka. La yadkhulul jannah, kata Syekh Saleh, enggak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, enggak akan dapat rahmat dari Allah. Wala maghfirah, tidak akan dapat ampunan. Ya, wa yakhlud finnar, dia akan kekal di neraka. Wa in kana syirkan asghar dakhalan nar illam yakun ma'hu hasanat rajih lakin la yukhallad fiha. Tapi kalau syirik asghar, meskipun masuk neraka tidak kekal di dalamnya. Ya. Fa fi hadzal hadits, maka dalam hadis ini taghlid, ya, ancaman keras, ya, dan peringatan keras, finnahyi 'anis syirki, dari kesyirikan. Mimma yujibu syiddatal khauf, menunjukkan bahwa kita ini harus benar-benar takut dan khawatir. Bagaimana bukti real dari takut? Ya, bukti real dari takut kepada syirik, ya, mempelajari kesyirikan, apa saja yang masuk dalam kesyirikan, selalu mempelajari ya keburukan-keburukan daripada kesyirikan dan bahaya-bahaya daripada kesyirikan untuk menjauhinya. Kemudian selalu berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim tadi, ya, berdoa agar apa? Agar dijauhkan dari kesyirikan, agar dijauhkan dari kesyirikan, ya. Dan mendakwahkan, ya, menunjukkan kepada masyarakat, kepada orang lain perkara-perkara syirik itu supaya mereka menjauhinya. Ini bukti kalau orang itu takut dari kesyirikan. Bukti kalau orang itu takut dari kesyirikan. Ya. Dan bab ini memberikan peringatan rad alal juhal,
sanggahan kepada orang-orang jahil, alladzina yaquluna la yaqau syirk fi hadhil ummah. Ya, fa aminu minhu fa waqau fihi. Bantahan kalau orang jahil yang mereka mengatakan syirik nggak akan terjadi di tengah umat ini. Ya, akhirnya mereka merasa aman dari syirik dan tidak sedikit yang terjerumus dalam kesyirikan. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, ya, sampai di bab al-khauf minasyirki. Insyaallah bab doa ila syahadati alla ilaha illallah di pertemuan yang akan datang, ya. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tafadhol, silakan. Gimana untuk membedakan ketika kebenaran ada sirikan bukan, oh ini siri asghar, ini siri akbar yang merupakan pelaku keislaman, kalau asghar tidak. Jadi kan sudah sekian banyak kesyirikan ini, bagaimana kita bisa, oh ini berarti ini mencirikan bahwa ini syirik asghar atau ini syirik akbar kan gitu kan. Nah itu apa tuh sifat-sifatnya, kriteria ini saja. Rasulullah SAW 23 tahun mengajari umatnya itu. Ini lo syirik akbar, ini lo syirik asghar, terus bertahan 23 tahun, nggak bisa 1 jam 23 menit. Artinya bagaimana? Ngaji terus. Ya, coba ini satu kitab setebal ini, ya, menjelaskan tentang satu syirik, satu judul, satu bab, satu syirik, satu bab, satu syirik, satu bab, ya, satu syirik, satu bab, ya. Tapi apa namanya, kesimpulan besar daripada apa bedanya syirik akbar dengan syirik asghar tadi yang sudah disebutkan. Syirik akbar itu adalah memberikan satu bentuk ibadah lahir ataupun batin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua orang tahu apa itu ibadah. Sedangkan syirik asghar itu ucapan atau perbuatan yang divonis syirik. Dalam Al-Quran, dalam hadis divonis syirik, tapi pelakunya tidak divonis keluar dari Islam oleh Nabi SAW. Berarti kita mau tahu kan, ini perbuatan ini syirik asghar, kita harus punya dalil. Kita harus punya dalil. Ya. Sedangkan kalau syirik akbar lebih mudah. Asalkan kita tahu itu ibadah, kok orang itu berikan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Iya. Sekarang ucapan misalkan, ya, mengatakan untung saya masih punya duit 10.000, kalau enggak saya bisa kelaparan seharian. Untuk kita tahu itu syirik asghar apa bukan, butuh dalil kan? Iya. Ya, untung itu satpamnya enggak tertidur. Tertidur ini kan rumah udah kecurian semua. Untuk tahu itu syirik asghar kan butuh dalil. Tapi apakah itu ada unsur memberikan ibadah kepada selain Allah? Tidak ada. Berikan ibadah kepada duit 10.000? Enggak. Berikan ibadah kepada satpam? Enggak. Maka tidak. Ya. Nah, jadi itu namanya apa? Kaidah. Ya, kesimpulan besarnya, kaidah. Syirik akbar itu adalah memberikan satu bentuk ibadah, lahir ataupun batin, ucapan atau perbuatan atau keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik asghar itu ucapan atau perbuatan yang divonis syirik. Ya. Tapi pelakunya tidak divonis keluar dari Islam. Ya. Wallahul musta'an. Kalau satu persatunya apa ya kita harus ngaji. Ya, kita harus ngaji panjang, ya. Nabi SAW 23 tahun. Ya. Kita mau 23 pertemuan aja. Ustaz, kalau pengobatan laser termasuk K enggak, Ustaz? Ada unsur. Iya. Itu kan besi. Laser kan besi ya kan. Jadi logam, serat logam yang dia apa? Dipanaskan dengan listrik. Ya kan, sampai jadi bara. Kemudian dipakai apa? Untuk
mengoperasi untuk khitan itu termasuk kai itu. Iya, itu termasuk kai. Iya. Termasuk kai. Tapi bukan dosa orang melakukan, bukan dosa, bukan. Bukan dosa, ya. Mayoritas ulama mendapat makruh saja. Itu bukan dosa. Ya. Ustaz, apalagi kalau yang jadi saya dapat keterangan bahwa kalau bertawasul dengan jah kedudukan tidak sampailah jatuh kepada kesyirikan akbar, ini kesyirikan asghar. Sedangkan kalau dikatakan zat itu pada kedudukan jatuhnya syirik akbar. Nah kan memang kalau secara dalil kan yang kita katakan itu kebanyakan dari itu kan kedudukan kan jah gitu kan, dari kesyirikan itu kan, dari kesyirikan itu pada di mas-mas masalah amal soleh, kalian bukan juga sebagai malaikat gitu kan, jah gitu kan, tapi itu seakan-akan itu kan syirik akbar saja, bukan syirik asghar gitu kan. Tawassul dengan jah itu artinya begini, atawasalu bijahin nabi, atawasalu bijahil malaikah. Ya, Allahumma bijahin nabi SAW. Ya Allah, dengan kedudukan nabi. Jah itu kedudukan. Ya Allah, bijahi Jibril wa Mikail, as'aluka an taghfirali. Ya Allah, dengan kedudukan Jibril atau Mikail, kumohon kepadamu engkau mengampuni aku. Itu soal bil jah. Sedangkan kalau yang ada di dalam dalil-dalil itu bukan dengan jah, itu soal lil malaikah. Ya. Mereka mengatakan haula isyufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka mengatakan apa? Isfa'li indallah. Isfa'lana ya Masih, yal Masih ibna Maryam. Wahai Al-Masih putra Maryam, isfa'li indallah. Ya, syafaatilah aku di sisi Allah. Ayaghfirali, agar mengampuni Allah, agar mengampuni aku. Ya Sid Maryam, salillaha lana an yaghfir lana. Wahai Maryam, ya, mintakan kepada Allah agar mengampuni kami. Nah, ini namanya istighatsah, bukan tawassul. Nah, itu yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran itu istighatsah, bukan tawassul bil jah, bukan. Kalau tawassul bil jah, ya, itu Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sekian banyak dalil kebid'ahannya, meskipun tidak syirik, tetapi itu wasilah kepada syirik, minta kepada ya orang-orang saleh yang telah wafat itu. Ya, berawal dari kedudukan, ya, berakhir dengan kesyirikan. Ya. Sedangkan kalau istighatsah, ya, minta syafaat kepada orang yang telah wafat, atau madad ya Rasulullah, minta bantuan kepada Rasulullah SAW, madad ya Husain, ya, atau minta kepada orang saleh yang telah wafat supaya minta kepada Allah, ya kan? Ud'ullah lana, supaya berdoa kepada Allah. Orang sudah wafat dimintain supaya berdoa. Ini minta kepada mayit atau minta kepada Allah? Minta kepada mayit. Maka itu syirik akbar. Itu yang disebut dalam surat Fatir, in tad'uhum, ya, la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, orang-orang soleh itu yang telah wafat itu, baik itu berdoa wisatoh atau berdoa langsung, kau berdoa kepada mereka seperti langsung, seperti mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir beri aku anak. Nah, ini minta langsung. Ya Rasulullah beri aku rezeki yang berlimpah. Ini minta langsung. Ini syirik akbar war rububiyah wal uluhiyah. Ya kan? Iya. Yang kedua tidak langsung, ini disebut syirik wisatoh, syirik takrib. Ya, syirik wisatoh. Karena meyakini bahwa mereka akan mendekatkan dia kepada Allah. Ya, sehingga dia mengatakan isfa'lana, salillaha lana, syafaatilah kami wahai Nabi, mintakan kepada Allah untuk kami wahai Nabi. Nah, itu istighatsah dua-duanya, syirik akbar. Sedangkan kalau tawassul bil jah tadi, Allahumma bijahi Abi Bakar, ya, ighfirli, ya Allah, dengan kedudukannya Abu Bakar ampunilah aku misalkan. Maka ini kata Syekh Shalih bid'ah. Mintanya langsung ke Allah. Ya itu mintanya kepada Allah. Kalau tawassul bil jah itu mesti minta kepada Allah. Iya. Kalau tawassul bil jah, tawassul bil zat itu mesti mintanya ke bidzawat, itu mesti mintanya kepada Allah. Gitu. Ya Rabbi bin Nabi, ya kan?
ighfirli, ya Allah, ya melalui Nabi ampunilah aku. Ini apa namanya? Tawassul bidzawat. Ya, mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dicampur aduk antara tawassul ya dengan istighatsah. Sehingga istighatsah dibahasakan dengan tawassul. Ya, jangan. Nanti menjadi golongan murji'ah. Istighatsah dibahasakan dengan tawassul. Ya. Bukan. Orang jahiliyah, orang musyrik jahiliyah udah ngerti bedanya tawassul dengan istighatsah. Jangan sampai orang ngaji kitab tauhid malah nggak ngerti bedanya tawassul dengan istighatsah. Ya. Wallahul musta'an. Ini dari kelas sebelah nggak ada pertanyaan ini. Kalau pelajaran fikih terus mau mulai dari kitab Thaharah apa? Dari kitab Thaharah ya? Insyaallah. Boleh. Ahmad nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan berarti aman ya. Selamat dari bencana Allah, dari bencana Allah. Baik, kita tutup kajian kita pada hari ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.